Setelah kita booting melalui CD atau DVD installer dari OpenSUSE, maka kita akan masuk kepada halaman menu. Selanjutnya kita pilih OpenSUSE Live dengan menekan tombol Enter. Saat ini OpenSUSE sedang melakukan loading dari file system. Proses ini berlangsung selama beberapa menit. Kemudian muncul halaman welcome dari OpenSUSE. Kita klik tombol close. Setelah itu masuk ke dalam halaman desktop dari Linux OpenSUSE. Linux OpenSUSE ini kita install melalui versi Live CD. Untuk melanjutkannya kita klik pada icon install yang ada pada desktop. Setelah itu muncul halaman welcome yang menampilkan pengaturan language dan keyboard layout. Kita biarkan saja language-nya tetap dengan English dan keyboard layout-nya tetap dengan English. Kemudian kita klik tombol next untuk melanjutkan proses instalasi. Setelah itu muncul halaman untuk men-setting clock and time zone. Pada region kita pilih Asia dan time zone kita pilih Jakarta. Kemudian kita klik tombol next untuk melanjutkan proses instalasi. Setelah itu muncul halaman untuk melakukan partisi pada hard disk. Pada halaman ini terdapat dua pilihan, yaitu Partition Base dan LVM Base. Partition Base berarti kita mendasarkan setup melalui pilihan yang disediakan oleh SUSE. Tetapi kita juga dapat mereview dan merubah pilihan yang disediakan oleh SUSE tersebut. Sedangkan untuk yang LVM Base merupakan physical volume LVM yang akan membuat sebuah atau lebih partisi physical volume yang dapat digunakan untuk sebuah LVM logical volume. Partition Base biasanya digunakan untuk pemakaian personal atau pemakaian PC rumahan. Sedangkan yang LVM Base biasanya digunakan sebagai server. Untuk kali ini kita akan menggunakan yang Partition Base untuk pemakaian personal atau untuk pemakaian PC rumahan. Kemudian kita klik tombol Create Partition Setup. Create Partition Setup bertujuan untuk membuat partisi secara manual sesuai dengan yang kita butuhkan. Kemudian muncul halaman untuk memulai melakukan partisi pada hard disk. Pada bagian ini terdapat
dua pilihan, yaitu pilihan pertama. Pilihan pertama berarti seluruh kapasitas dari hard disk yang kita miliki akan dibuat menjadi satu partisi saja. Namun bila kita ingin membuat lebih dari satu partisi, maka kita pilih yang custom partitioning. Kemudian kita klik tombol next untuk melanjutkan. Setelah itu muncul halaman yang menampilkan informasi dari hard disk yang kita miliki. Untuk membuat partisi pada hard disk, kita klik pada hard disk yang tersedia. Kemudian kita klik tombol add. Kemudian muncul dua pilihan bentuk dari partisi yang akan kita buat, yaitu primary partition dan extended partition. Primary partition merupakan partisi utama pada hard disk yang memuat sejumlah file data. Fungsi dari partisi primary ini juga sebagai partisi yang pertama kali diakses komputer untuk booting. Sedangkan extended partition juga merupakan partisi utama pada hard disk. Partisi extended berfungsi untuk mengatasi keterbatasan pembagian partisi. Partisi extended tidak menangani pengolahan data secara langsung. Untuk dapat menggunakannya, kita harus menciptakan partisi logikal terlebih dahulu. Untuk tipe partisi yang pertama, maka kita pilih yang primary partition. Kemudian kita klik tombol next untuk melanjutkan. Setelah itu muncul informasi untuk pengaturan size atau kapasitas pada hard disk. Di sini ada beberapa macam pilihan, yaitu maximum size. Maximum size ini berarti seluruh kapasitas dari hard disk kita akan dibuat menjadi satu partisi. Bila kita ingin menentukan jumlah partisi secara manual sesuai dengan yang kita butuhkan, maka kita pilih yang custom size. Kemudian pada kotak size-nya kita isikan jumlah atau kapasitas hard disk yang kita inginkan. Sebagai contoh, kali ini kita akan menentukan kapasitas hard disk sebesar 10 GB. Setelah itu kita klik tombol next untuk melanjutkan. Kemudian muncul halaman untuk menentukan format dari partisi. Pada format partition, pada pilihan file system terdapat beberapa macam pilihan, yaitu extended to, extended 3, JFS, Razer, FAT, XFS, dan swap. Extended to merupakan tipe standar file system pada Linux. Sedangkan untuk extended 3 merupakan suatu journalet file system. Journalet file system ini didesain untuk membantu melindungi data yang ada di dalamnya. Dengan adanya journalet file system, maka kita tidak perlu lagi untuk melakukan pengecekan kekonsistensian data yang akan memakan waktu sangat lama bagi hard disk yang berkapasitas besar. Extended 3 merupakan hasil perbaikan dari Extended 2 dengan menambahkan berbagai macam keunggulan. Pada partisi yang pertama, maka kita pilih jenis formatnya, yaitu Extended 3. Kemudian pada bagian mounting option, mount option merupakan opsi perintah mount seperti opsi pada mounting manual. Pada bagian mount point terdapat beberapa macam pilihan, yaitu slash atau garis miring yang diidentikan dengan root atau administrator. Root merupakan direktori home untuk user root, user khusus dengan privilege atau hak akses hampir tak terbatas, sama dengan administrator. Kemudian ada user, berisi library, binary, dokumentasi, dan file lainnya hasil instalasi user. Kemudian ada var,
yang berisi file-file log, mailbox, dan data-data aplikasi. Kemudian ada OPT, kemudian ada boot. Boot berisi file-file yang digunakan untuk booting Linux termasuk kernel image. Kemudian ada home. Home berisi direktori-direktori yang merupakan direktori home untuk user biasa dan aplikasi tertentu. Kemudian ada srv. Kemudian ada temp. Temp merupakan berisi file-file sementara yang dibutuhkan sebuah aplikasi yang sedang berjalan. Kemudian ada lokal. Untuk jenis mount point pada partisi yang pertama, maka kita pilih mount point sebagai root, yaitu garis miring atau slash. Setelah itu kita klik tombol finish. Kemudian kita perlu membuat satu buah partisi lagi, yaitu partisi swap. Kita klik pada tombol add, kemudian kita pilih yang primary partition, kita klik tombol next. Di sini ada pilihan maximum size. Maximum size ini sisa dari kapasitas harddisk yang telah kita buat pada partisi pertama tadi, maka secara otomatis akan disetting menjadi maximum size. Kita masih memiliki sisa dari harddisk yang pertama sebesar lebih kurang 2 GB. Maka kita pilih yang maximum size yang telah disetting sebesar lebih kurang 2 GB. Kemudian kita klik tombol next. Kemudian pada format partition file sistemnya kita pilih format swap. Partisi swap digunakan untuk mendukung virtual memory. Dengan kata lain, data yang ditulis ke dalam partisi swap akan dilakukan apabila kapasitas dari memori utama atau RAM pada sistem operasi Linux sudah tidak cukup lagi untuk mengeksekusi suatu proses. Kemudian pada mount partition, mount point-nya secara otomatis akan terset menjadi mount point swap. Kemudian kita klik tombol finish. Setelah selesai membuat partisi pada harddisk, kemudian kita klik tombol accept. Setelah partisi pada harddisk selesai kita buat, maka kemudian kita klik tombol next untuk melanjutkan proses instalasi. Kemudian muncul halaman untuk membuat user. Pada user full name kita isikan dengan nama D3MI. Pada passwordnya kita isikan dengan matematika. Kemudian kita klik tombol next untuk melanjutkan proses instalasi. Muncul peringatan, kita klik tombol yes. Kita klik tombol yes sekali lagi. Saat ini kita sampai pada proses live installation setting. Kita klik tombol install untuk memulai proses instalasi. Muncul jendela confirm installation. Kita klik tombol install. Saat ini kita sampai pada bagian perform installation. Proses ini berlangsung selama beberapa menit.
Proses instalasi sudah mencapai sekitar 70%. Kemudian dilanjutkan dengan finishing basic installation. Setelah itu muncul peringatan atau pemberitahuan bahwa instalasi telah selesai. Untuk melanjutkannya kita harus melakukan reboot atau restart. Sebelumnya kita harus mengeluarkan CD atau DVD installer OpenSUSE dari CD atau DVD-ROM sebelum melanjutkan proses instalasi. Kemudian kita klik tombol OK. Selanjutnya kita akan melakukan proses restart. Setelah PC kembali menyala, maka muncul pilihan OpenSUSE, Floppy, dan OpenSUSE Failsafe. Kita pilih yang OpenSUSE. OpenSUSE sedang melakukan loading pada file system. Setelah itu dilanjutkan dengan proses automatic configuration. Proses ini berlangsung selama beberapa menit.
Kemudian muncul peringatan tentang screen. Kita klik tombol OK. Setelah selesai, maka sekarang OpenSUSE sedang melakukan loading file system untuk masuk ke dalam operating system Linux OpenSUSE yang telah kita install. Kemudian muncul halaman yang menampilkan tentang OpenSUSE Project, Community Support, dan Build Service. Kita klik tombol Close. Setelah semuanya selesai, maka instalasi Linux OpenSUSE telah selesai. Linux OpenSUSE siap untuk digunakan.